Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita melanjutkan kegiatan pagi, yaitu mata pelajaran fikih, ya, yaitu sifat wudhu dan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang lalu kita sudah sampai, kalau nggak salah, yang ke-11, ya, betul? 13 malam. Yang ke-11 kan, halaman 35, kalau nggak salah, ya, Yang 13. atau 13? Ya. Iya. Kita ruku, sudah ruku? Sudah, ya? Sudah. Tapi kayaknya belum selesai rukuknya, kan? Kayaknya belum selesai rukuknya. Kalau nggak salah Ustaz, sampai halaman 37, lihat gambar 7, ya. Betul kan? Dalam rukuknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membungkukkan punggungnya dengan meratakannya. Kepalanya juga rata dengan punggungnya, tidak mendongak, juga tidak lalu menunduk. Seandainya wadah berisi air diletakkan di punggungnya, niscaya wadah itu tidak akan tumpah, ya, kena lurus, ya. Paham lah itu, ya? Hah? Paham kan? Jadi lurus gitu kan, seperti yang digambar itu. Jadi tidak turun ke bawah ataupun juga tidak terlalu naik ke atas, seperti, ya. Tidak begini lah, apa kita ada kadang-kadang kan, dan naik apanya, kepalanya, tunduk kali kepalanya. Jadi harus lurus gitu lah. Lihat di apa, lepas sujud, gitu, ya. Karena ada yang berlebihan dalam hal ruku ini. Jadi yang mana yang betul gitu kan? Yang betul ya seperti Nabi ajarkan gitu. Jadi Nabi itu kalau misalkan taruhkan wadah, tidak tumpah itu, karena lurus gitu kan. Dan pada lurus namanya pasti nggak jatuh gitu kan, lurus di rata. Jadi usahakan bagi yang kecuali memang ada uzur syar'i, misalnya dia sakit pinggang, dia nggak bisa dia tunduk kali gitu kan, dia harus, ya kan? Karena gitu orang ada, dia nggak bisa kalau tundukan gitu, makanya nggak bisa lama-lama dia kalau ruku. Karena sebagian ikhwan kita ada yang kalau namanya ruku sujud dilamakan, memang ada anjur seperti itu kan, diperbanyaklah sujud gitu kan, karena di saat itu doa dimakbulkan Allah. Jadi usahakan kalian ketika sujud, sholat sendirilah, ya, sholat di rumah misalnya, sholat tahajud misalnya, dilamakan sujudnya atau rukuknya. Di sana kita berdoa gitu. Setelah bacaan doa sujud, silakan mohon sama Allah doa apapun yang engkau inginkan pada Allah. Insya Allah ketika sujud itu doa besar peluang untuk diijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara tempat-tempat yang Allah makbulkan doanya. Di antaranya apa? Di tempat sujud, ya. Baik. Beliau memantapkan telapak kedua tangannya pada kedua lututnya dengan bertumpu pada keduanya, sedangkan jari jemarinya dibentangkan, tidak dikepalkan. Beliau menjauh merenggangkan kedua tangannya dari pinggang, jadi enggak terlalu rapat kali gitu kan, begini, terus renggang lah. Ini gambar, ya. Kemudian terkadang beliau melamakan rukuknya. Itu dia, jelas ya di sini kan. Beliau mengingkari orang yang menyepelekan rukun-rukun sholat. Beliau pun melarang orang yang rukuknya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan, karena saking gerakan sholatnya terlalu cepat, tidak tumakninah. Paham, ya? Jadi ada sebagian kita mengatakan itu namanya sholat patuk ayam. Jadi kayak mana ayam itu makan? Mana ayam makan? Nah gitu dia. Itu dia makan, ya. Ini nggak lama gini ayam makan.
pasti dia jadi jangan cepat buat Allah Akbar, Allah Akbar. Itu ya. Itu ayat namanya dilamakan. Walaupun kalian bisa cepat membaca doa ruku itu kan, walaupun bisa cepat, tapi jangan kalian dipercepat. Kenapa? Karena ada tumakninah. Tumakninahnya apa? Apa tumakninah? Tumakninah apa artinya? Hah? Berhenti atau tenang, ya kan? Atau lawannya apa? Cepat-cepat. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa ulama sepakat ya, yang namanya tumakninah adalah rukun. Orang yang nggak tumakninah maka tidak sahlah segala gerakan sholatnya. Dia nggak tumakninah ruku, nggak tumakninah sujud, maka nggak sah sholatnya. Terlalu cepat. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengagungkan Rabb Allah pada ruku, dan beliau pun mensyariatkan tasbih padanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kadang beliau tambah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jadi kalau ada orang yang begitu bacaannya, jangan disalahkan. Karena ada yang belum paham, nggak boleh itu wa bihamdi, itu bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Ya, karena pernah Nabi seperti itu menambahkan gitu kan. Lihat tuh yang 15 hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh siapa? Syekh Al-Albani. Nah, jadi ada tambahan itu ada. Cuma Nabi rutinnya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sama dengan bacaan iftitah juga. Ya. Mungkin ada yang kalian cuma hafal Allahu Akbar kabira, ya kan? Tetapi Nabi itu paling sering membaca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Itu yang paling sering dan Nabi rutinkan ketika sholat fardu. Jadi kalau kita mencintai Nabi, ya ikuti Nabi. Kalau sholat fardu diusahakan untuk membaca Allahumma ba'id. Walaupun yang lain boleh. Ada berapa hari itu di buku itu? Ada 11 atau berapa ya? Bacaan namanya iftitah. Di sini nggak ada ya. Di buku kita nggak sampai ke situ. Kalau nanti di Syekh Al-Albani ya, di buku beliau itu ada 11 kalau salah bacaannya. Selain Akbar kabira, Allahumma ba'id, banyak sekali. Semuanya boleh dibaca. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan jika ada perbedaan di antara bacaan seperti itu gitu. Ini orang Muhammadiyah gitu. Ini orang NU gitu, orang Salafi. Enggak seperti itu kita. Kalau kita dengan ilmu, insya Allah kita nggak seperti itu. Cuma kalau kita nggak belajar ya nggak tahu. Setahunya kita itu orang kayak gitu itu. Baik. Nah, terkadang pula Nabi membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati. Ini pernah dibaca ketika apa? Ketika habis sholat tarawih atau witir di bulan Ramadan, sering dibacain Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Jadi ada berapa ini ya? 3 macam ya, 3 macam ya bacaan rukuk. Yang mana kalian pilih? Yang mana sering baca? Enggak, bacaan rukuk. Subhana Rabbiyal Azim. Di mana? Subhana A'la itu yang mana? Itu yang di sujud. Ini kalau salah pasang ya. Subhana Rabbiyal Azim itu ketika rukuk. Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Baik, berikutnya yang 13. Ada lagi ya?
Rasulullah pun suka membaca zikir-zikir dan doa ruku selain yang tersebut di atas. Dan ada lagi sebenarnya gitu kan. Ustaz sendiri di dalam buku Syalbani itu ada Ustaz baca gitu kan. Selain yang 3 itu. Baik, yang 13, mengangkat kepala dari ruku. Beliau mengangkat kepala dari ruku seraya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua dengan bahu atau daun telinganya sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini beliau baca ketika menjadi imam atau salat sendiri. Kemudian setelah berdiri tegak dengan sempurna, beliau membaca Rabbana walakal hamd. Terkadang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu ketika apa? Rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ard. Itu doa ketika apa? Ketika i'tidal namanya. Apa namanya? I'tidal. Apa itu i'tidal? Bangkit dari ruku, berdiri sempurna, selesai dari ruku. Nah, jadi Rabbana walakal hamd itu pun cukup. Kalau panjang lagi tambah itu tadi. Jadi sama seperti ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan harus sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Selain itu nggak ada sejajar dengan gini, kepala, rambut, nggak ada. Atau sejajar dengan dada, ada pikiran Allah Akbar. Ada nggak gitu? Nggak ada orang kayak gitu kan? Ada yang begini, Allah, tangannya begini, selalu begini, arah kiblat. Jadi macam-macam bacaan, apa namanya, gerakan sholat manusia tanpa ilmu. Nah, ketika bangkit ya, ketika bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Baik, itu ya. Yang belum hafal, yang Rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ard, silakan kalian hafal. Udah hafal semua kan? Udah. Alhamdulillah, bagus sekali. Tinggal prakteknya dimantapkan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dipersiapkan semuanya. Bagi yang sudah siap untuk disampaikan, silakan.
Aja baru. Jauh sih kata orang sana langsung sekolah. Benar. Salah itu